Bismillahirrahmanirrahim. Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan petunjuk penegakan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi paling sempurna. Itu dibawa ke kuburan aja harus dalam keadaan asli, cepat-cepat. Sampai ada orang-orang yang haji umroh itu, Pak, bawa jenazah itu cepet-cepet banget, ngapain sih itu? Nabrak-nabrak orang, sunnah. Itu biasanya ya saya suruh minggir, lari, ditanduk. Subhanallah. Berbuat baik kepada Allah dan menghantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi yang paling bagus, paling utama. Ya, mereka berdiri untuk sholat dengan shaf yang rapi sambil bertahmid, beristighfar, memohon ampunan, rahmat dan maaf untuknya. Kemudian mereka menghantarkan jenazahnya hingga ke liang kubur dengan penuh khidmah. Ya, makanya yang jalan kaki di depan, yang naik kendaraan di belakang, samping kanan kiri jalan kaki juga campur sambil mendoakan, bertahmid tanpa harus ada suatu bunyi-bunyian yang rame. Coba kalau di Jawa itu kan dicampurin adat menurut nyanyian kan sluku-sluku bathok elailo siromo menyang Solo lewolai payung moto tak jendrit dulu loba wong mati ora ubah yen obah medeni bocah. Akhirnya ke sana dibawain apa? Payung. Kemudian nanti disebar beras merah sambil dikasih uang ratusan, sekarang 500-an, 1000-an. Ya. Ada lagi yang diantar dengan teriakan-teriakan sholawat, dengan teriakan-teriakan zikir yang tidak sama sekali dicontohkan Rasul. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Enggak, la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir waliullah. Loh, nyasar sono. Itu dulu saya begitu kalau ngantri jenazah. Wenceng lagi, bawa speaker gitu. Itu. Kita lanjut. Lalu ketika di pekuburan mereka berdiri untuk memintakan keteguhan, karena itu Rasulullah, makanya sekira menyembelih unta kita mintakan. Kata Rasulullah SAW, istaghfiru lahu was'alullaha tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun, mintakan teguh, karena akan ditanya oleh malaikat otomatis. Kemudian disambung dengan ziarah kubur. Masya Allah, ya. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Subhanallah. Jadi kamu memberikan salam, mendoakan, jangan malah minta doa. Hadirin sekalian, lucu. Sekarang ada sebagian orang minta sesuatu ke alam kubur. Bahkan anehnya hadirin sekalian, orang mati dianggap lebih hebat sebelum ini matinya. Padahal hidup jalan aja nggak bisa, mati malah lebih hebat. Lucu, aneh. Dibikinkan hadis, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Nampaknya indah nih hadis. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kesulitan masalah, datanglah ke kuburan. Sampai ada sebagian kuburan, ya, yang tanah kuburannya itu setiap bulannya habis karena dibawain pulang penziarahnya. Dibuat apa, Pak? Kopi break. Ini ngalai kopi luwak ini. Bener, saya nggak ngarang. Dipakai setiap pagi sesendok tabarruk. Itu. Insyaallah al-afiyah. Ya. Kadang-kadang ada yang minta nomor togel, minta jodoh, apalagi ke kuburan-kuburan keramat di Jawa Tengah terutama ini kan banyak, ada kuburan Balaan, ada kuburan Sarangan. Itu datang ke sana itu sampai ada yang masuk ke itu namanya kan kuburannya itu dikasih itu apa?
Cungkup, ya masuk ke Cungkup gitu. Saya pernah ziarah ke sana, saya ceritanya ke sana nganterin wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana dari Timur Tengah, saya nggak usah sebutkan TV-nya. Saya bawa ke sana. Ini di dalam Cungkup kok ada gerak-gerak. Ternyata sekeluarga masuk ke Cungkup, suami, istri, anaknya. Keluar saya wawancarai, ngapain Pak? Ini biar akor tentrem Pak, rumah tangga saya ini dirundung berbagai macam masalah. Loh, supaya akor tentrem ke kuburan. Aneh. Itu. Nah, selanjutnya adalah membayar utang. Pak, prinsip hidup yang penting biarpun nggak punya apa-apa, yang penting nggak punya utang. Daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa. Nah, paham nggak? Punya apa tapi kenapa-kenapa? Aduh, kenapa saya kredit kulkas? Nah kan, kenapa kemarin beli TV kredit, Masya Allah. Kredit sebulan macamnya sampai 16 macam, itu kan tiap 2 minggu, 2 hari sekali nyicil gitu. Sampai baju kredit, jubah kredit, sarung kredit, kudunge bojone kredit, jubai kredit. Ini Masya Allah, itu mereknya juga kredit. Itu. Jangan hutang malah petaka kalau nggak sampai kita lunasi. Karena Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang punya utang padahal mampu zalim. Makanya Rasulullah mengatakan nafsul mukmin nanti di akhirat, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang muslim tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan antum kalau punya uang di bawah orang jangan sedih. Kalau di dunia balik 1 juta, 1 juta, 10 juta, 10 juta, di akhirat dilipatkan 700, Masya Allah. Makanya saya itu kalau duit saya dibawa orang, tapi saya tenang-tenang aja. Saya pikir-pikir untuk infak sekaligus 10 juta belum tentu keturutan. Nah, dilatih orang ini jadi keturutan. Makanya kalau ada orang ngemplang duit antum SMS, terima kasih Mas, antum telah melatih saya untuk infak. Kalau nggak ada antum kayaknya anak nggak bisa infak 20 juta sekaligus. Nah itu kalau disuruhin, orang Indonesia itu lucu, kalau diminta susah, ditipu gampang. Itu orang Indonesia lucu. Diminta infak itu paling banter, yang masuk kotak infak masjid itu gambar pedang Pati Mural. Itu makanya di masjid itu banyak pedang. Itu kotak dibuka 1 ya pedang lah, kedua ya pedang lagi Mas. Makanya di sini kalau infak dilatih, caranya masukin ke kotak duit yang paling gede di dompet gitu. Kalau nggak bisa dilatih, udah tablek ini yang paling gede ana masukin 5.000 dulu, cabut, alhamdulillah. Ini duit salaf itu ya, 5.000. Tingkatin lagi besok 10.000, cabut, lancar. Tingkatin lagi 20, cabut, licin Mas. Waduh, ya udah nanti tunggu kering bulan depan kan gitu. Tingkatin lagi 50.000, 100.000. Waduh, ini kayak cabut linggis sih Mas. Walot ini. Nah itu dilatih. Kadang-kadang ada orang yang ngeles kalau diminta infak, Pak. Saya itu kalau banyak nggak ikhlas Pak, kalau sedikit ikhlas. Ya, kalau terus begini Pak, kapan selesai pondoknya, kapan selesai masjidnya? Ya itu, masjid itu nggak butuh ikhlas, butuhnya duit. Itu lucu, dibalik, ya dibalik. Masjid butuh ikhlas, yang infak butuh duit, repot. Harusnya dibalik, yang infak butuh ikhlas, masjid butuh duit. Nah itu sahih, bukan gitu. Lucu, yang infak butuh duit, dia nggak keluar itu. Makanya sulit banget. Tapi kalau ditipu gampang.
Makanya, ngaku mualaf, begini-begini, keluar miliaran, hilang. Itu seperti itu. Nah, kembali lagi nyual utang. Atadruna manil muflis? Siapa? Tahu enggak orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'. Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, dinar dirham, dan juga ludes dagangannya. Apa kata Rasulullah? Faqala innal muflisa min ummati. Yang namanya muflis dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang di hari kiamat telah pernah memaki orang ini, wa qadhafa hadza, menuduh orang ini, wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini, wa safaka dama hadza, mengalirkan darahnya orang ini, wa daraba hadza, memukul orang ini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, ini diberikan kebaikannya, ini diberikan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai habis tuh kebaikannya, qabla an yuqdama alaihi, sebelum tuntas menunaikan hak-hak orang lain, ukhidha min khotoyahum, diambilkan keburukan, kesalahan, dosa-dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, faturihat alaih, ditimpakan kepadanya, thumma turiha finnar, dilempar ke neraka jahanam. Gitu Pak, ini utang. Dan nyawanya orang mukmin itu tertahan di pintu surga karena punya utang. Selanjutnya adalah wasiat. Makanya di sini urutannya tanggungan, kemudian jenazah, kemudian setelah itu utang, keempatnya wasiat. Awalnya wasiat itu bisa diberikan kepada ahli waris berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 180, kemudian dinasakh dalam hadis Rasulullah, innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, maksudnya harta, karena nanti menculasi bagian warisan. Ya, karena kalau dia dikasih tanah, dikasih rumah, nanti dapat lagi bagian warisan, maka ini jelas menculasin ahli waris. Tapi kalau wasiat-wasiat keagamaan, terutama nanti kita akan jelaskan tentang masalah niyahah, ya, bagi siapa yang sudah mengetahui bahwa di kampungnya itu sudah terbiasa tahlilan macam-macam, tidak wasiat itu bisa disiksa di kuburannya, ya. Membagi harta warisan, nah ini Pak penting, ya. Tolong diperhatikan ketika Imam Ibnu Katsir menafsiri firman Allah, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah di dalam membagi warisan sesuai dengan syariat, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak membagi warisan sesuai dengan ketetapan hukum Allah, maka wa yata'adda hududahu, melampaui batas alias menggunakan hukum-hukum lain, nasional kek, adat kek, atau apapun, yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka siapa saja yang tidak membagi warisan dengan cara syariat Islam, maka telah melakukan maksiat besar, dosa besar, dan diancam oleh Allah dengan neraka. Dan tidak ada dosa yang diancam neraka terang-terangan kecuali pasti dosa itu besar. Oke, sekarang amalan yang menguntungkan mayit. Nah ini, pertama doa dan istighfar. Subhanallah, indahnya hubungan muslim, Pak. Di masjid ini aja tadi sholat membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Makanya di sini sholat jamaah itu penting. Bahkan semakin banyak jumlahnya, semakin kita untung. Didoakan orang 1 juta, 2 juta, 3 juta di Mekah. Coba
Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan orang sholat itu pasti soleh. Orang sholat itu pasti soleh. Kalau nggak soleh nggak sholat.